Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hanifah dari kelas 4A dengan NIM 4444230081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kadar abu dan mineral dalam suatu bahan pangan serta salah satu metode dalam pengujian kadar mineral dengan menggunakan metode elektroda ion positif atau elektroda selektif ion. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai abu dan mineral dalam suatu bahan pangan dulu. Jadi abu ini merupakan suatu campuran komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Selain itu, abu juga menunjukkan mineral yang terdapat dalam bahan pangan serta menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan. Sedangkan mineral ini merupakan suatu komponen mikronutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Walaupun mineral ini termasuk dalam golongan komponen mikronutrisi yang dibutuhkan dalam sedikit gitu ukurannya, tapi mineral ini sangat bermanfaat dan diperlukan oleh tubuh. Mineral juga menjadi indikator penentu kesehatan pada tubuh. Dalam mineral ini terdapat dua komponen berupa ion aktif positif dan ion aktif negatif. Keduanya sama-sama berfungsi dalam proses metabolisme tubuh serta pemeliharaan fungsi tubuh baik dalam tingkat sel, jaringan, dan organ keseluruhan. Mineral digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan komponen mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak pada tubuh seperti kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, klorida, serta natrium. Yang kedua ada mineral makro, merupakan mineral mikro. Mineral mikro ini diperlukan dalam tubuh manusia dalam jumlah sedikit seperti zinc, besi, kromium, yodium, mangan, silisium, dan tembaga. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kadar mineral dalam suatu bahan pangan ini dapat menggunakan metode elektroda ion positif atau elektroda selektif ion. Metode ini merupakan suatu sensor kimia yang digunakan untuk menentukan ion secara selektif dengan menggunakan membran. Metode ini termasuk ke dalam metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur ion dalam larutan berdasarkan prinsip elektrokimia. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, serta konsentrasi ion baik logam maupun non-logam dalam larutan elektrolit. Nah, di sini terdapat rangkaian dari proses pengujian menggunakan metode elektroda selektif ion. Pada dasarnya, pengujian ini menggunakan prinsip dasar dari sel galvanik, di mana metode ini tuh dapat mengukur potensial sel listrik yang dihasilkan oleh membran pada ion tertentu dan dibandingkan dengan elektroda indikator. Mari kita bahas dari rangkaian alat pengujian ini, di mana di sini terdapat ceritanya gelas beker yang berisi larutan sampel yang akan diuji kadar mineralnya. Kemudian terdapat alat instrumen, di sini terdapat elektroda pembanding dan elektroda indikator. Kedua elektroda ini perlu digabungkan sebelum dilakukan pengujian. Setelah digabungkan, alat instrumen ini dicelupkan ke dalam larutan dan akan didapatkan atau dideteksi kadarnya melalui sensori dari bagian membran ini akan mendeteksi kadar mineral dari suatu larutan sampel, kan kemudian output akan dihasilkan. Nah, elektroda selektif ion ini juga dibagi ke dalam dua bagian. Ada elektroda selektif ion kawat perak terlapis, dan yang kedua ada elektroda selektif ion fosfat. Jadi pertama kita akan membahas elektroda selektif ion kawat perak terlapis. Elektroda ini tuh termasuk elektroda selektif ion yang menggabungkan antara polimer tipis secara langsung pada konduktor. Nah, ini merupakan suatu konstruksi ESI tipe kawat terlapis di mana komponen-komponen ini terdapat badan elektroda, kemudian di sini ada kabel koaksikal, konduktor logam platina, dan bahan pendukung polimer seperti membran. Keuntungan dari metode ini tuh
konstruksi yang sederhana, harga relatif lebih murah, dan tidak memerlukan larutan pembanding dalam pengujiannya. Yang kedua, ada elektroda selektif ion fosfat, di mana metode ini tuh merupakan suatu inovasi dalam bidang sensor elektrokimia potensiometrik yang menggantikan elektroda pembanding. Nah, elektroda selektif ion fosfat ini menggunakan konduktor berupa kawat platina yang dilapisi oleh membran. Alat ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan fosfat, mendeteksi pencemaran air, dan untuk mendeteksi pupuk palsu. Ini merupakan gambaran alatnya, di mana yang pertama ini adalah kabel, yang kedua ini termasuk banana jack, yang ketiga ini terdapat kawat platina yang berwarna hitam ini yang dilindungi oleh badan elektroda. Kemudian ini merupakan membran Si fosfat untuk mendeteksi sensornya. Prinsip kerja dari alat ini tuh yang pertama kan disiapkan dulu larutan yang akan diujinya. Kemudian di sini terdapat kabel yang digabungkan dengan kawat platina, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian elektroda dan dilakukan pengujian terhadap sampel. Nah, dari mulai elektroda selektif ion dan instrumen alat-alatnya yang saya jelaskan, kemudian pembagiannya menjadi elektroda kawat tipis dan elektroda fosfat yang saya jelaskan, metode elektroda selektif ion ini selalu membahas tentang membran dan dalam pengujiannya memerlukan adanya membran. Jadi membran ini tuh termasuk dalam komponen penting metode elektroda selektif ion, di mana membran itu merupakan suatu media berpori berbentuk film tipis dan bersifat semi permeabel. Membran berfungsi untuk memisahkan partikel dengan ukuran molekuler dalam suatu sistem. Prinsip kerja dari membran ini yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran pori, bentuk, struktur kimia, dan selektivitas. Membran ini menjadi komponen paling penting suatu elektroda selektif ion yang digunakan untuk menentukan kualitas sensor kimia. Beberapa membran yang dapat digunakan dalam metode elektroda selektif ion ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada membran cair, di mana membran cair ini merupakan elektroda bermembran polimer berisi ionofor fasa cair serta menghasilkan larutan yang mengandung analit dan liquid ion exchanger. Yang kedua ada membran kaca. Membran kaca ini timbul pada dua permukaan membran dengan adanya analit. Dan yang terakhir ada membran kristal, di mana membran kristal ini didasarkan pada kelarutan yang kecil dari bahan kristal anorganik serta dapat merespon ion fluorida pada konsentrasi 10 4-5 molar. Nah, komponen yang terpenting kedua ini ada ionofor. Ionofor merupakan suatu komponen pembawa ion dalam penginderaan membran polimer yang dapat menangkap dan mentransport ion. Jadi ionofor ini biasanya selalu dikaitkan dan berkaitan dengan membran. Fungsinya ini ionofor itu bisa mendeteksi larutan ini tuh mengandung mineral apa, misalnya mengandung mineral kalsium atau magnesium dan sebagainya. Ionofor ini merupakan senyawa aktif untuk menentukan selektivitas, plasticizer, dan pelarut membran. Ionofor ini perlu dipilih secara selektif. Sebaiknya bersifat lipofil sehingga memberikan reaksi reversibel dengan ion target. Biasanya, ionofor ini memiliki bahan-bahan tertentu. Yang pertama ada PVC atau polyvinyl klorida, digunakan sebagai katalis membran serta matriks pendukung membran. Kemudian ionofor juga yang biasa digunakan seperti crown ether, amonium quaterner, seperti aliquot 336 atau metil trioxylamonium dan kitosan. Tentunya dalam pengujian kadar mineral menggunakan metode elektroda selektif ion ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Di mana kelebihan dari metode ini tuh prosedur analis yang sederhana seperti pH meter atau potensiometer. Bisa dilihat alatnya itu tergolong sederhana dan tidak memerlukan instrumen-instrumen lainnya yang lebih rumit. Kemudian pengujian dengan menggunakan ES ini dapat menghasilkan warna larutan dengan intensitas yang tidak mengganggu sistem pengukuran. Jadi, warna dalam larutan yang akan diuji ini tidak akan mengganggu pengukuran dari kandungan mineral dengan metode Latroda Selective Ion. Kemudian waktu yang sangat singkat dan memiliki rentan pengukuran yang luas serta kemampuan mendeteksi pada konsentrasi yang sangat rendah. Selain itu, kekurangannya, dalam metode ini itu harus memerlukan larutan pembanding yang relatif sulit dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan dari, komponen alat, eee, elektroda selektif ion ini, di sini tuh, terdapat larutan elektrodanya dan larutan elektroda pembandingnya untuk mengukur kandungan mineral dari suatu bahan pangan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu rawan terjadi kebocoran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua dan bisa diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.